Pak Yasir ya. Siap, Ibu. Monggo Pak Yasir. Baik, saya izin share screen dulu. Ibu, sebentar. Apakah sudah tampak, Bapak Ibu? Halo? Sudah Pak. Izin kepada Bapak Ibu semua, saya panggil tanpa ada awalan Bapak sama Ibu ya. Karena ini untuk pre-teaching dan mohon kerjasamanya. Saya mulai Ibu Nurul ya. Baik, iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya anak-anak Bapak sekalian, kita berjumpa kembali pada pelajaran IPA. Terakhir kita berjumpa 2 hari yang lalu. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, silakan ketua kelas Siva dipimpin doanya. Siap Pak, mari teman-teman kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak? Pak. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tidak masuk pada hari ini, anak-anak? Masuk semua Pak. Masuk Pak. Hari ini semua anak-anak Bapak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya ya, pada bab suhu dan kalor. Nah, ini merupakan pertemuan terakhir mengenai perpindahan kalor. Sebelumnya Bapak mau mengecek dulu, apakah anak-anak Bapak masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Ingat Pak. Oke, Siva, coba disebutkan satu atau dua yang kita pelajari pada pertemuan. Macam-macam suhu dan cara mengonversinya. Bagus sekali, ya masih ingat Siva ya. Coba siapa lagi yang mau menyampaikan pelajaran apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Haris mungkin. Iya Bapak. Bapak tanya, berapa Ada 4 Bapak. Ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, sama Kelvin Pak. Good job, bagus sekali ya Haris ya. Terima kasih Bapak. Bapak masih ingat dengan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita masuk ke pertemuan hari ini. Nanti Bapak singgung sedikit ya. Ada yang tahu gambar apa yang Bapak tampilkan ini? Gambar cahaya. Gambar jendela Pak. Kaca jendela. Pasti Bapak yakin anak-anak semua pernah merasakan ya. Ketika tidur, duduk atau berdiri di sebelah kaca jendela siang hari tanpa ada tirai atau kacanya bening sekali, itu pasti sangat mengganggu ya. Jadi, Iya Pak. Siap. hari ini harapannya anak-anak Bapak bisa memahami ya bagaimana fenomena perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ada 2 pertanyaan ini untuk memancing ya, memancing anak-anak Bapak biar fokus belajarnya. Yang pertama itu, pernahkah kalian mengalami fenomena perpindahan kalor? Kemudian yang kedua, bagaimana proses perpindahan kalor tersebut? Tidak perlu dijawab. Jadi nanti harapannya setelah pembelajaran hari ini, anak-anak Bapak semua mampu menjawab kedua pertanyaan tersebut. Kita lanjut. Oke. Udah nampak gambar apa yang Bapak tampilkan di depan? Sudah Pak. Setrikaan. Setrika Pak. Oke. Kira-kira setrika enggak? Sering Ya Pak, sering Belum Pak. pernah Pak. Saya Pak. Oke, nah ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Pada saat kita menyetrika baju, itu ada konsep perpindahan kalor di sana, ya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan perpindahan kalor secara apa pada saat kita menyetrika baju? Zula mungkin, Bapak Haris, yang sudah baca. Konduksi Pak. Oke, sekali ya. Jadi ini memang belum kita pelajari, cuma Bapak ingin apakah ada anak-anak Bapak yang membaca buku paket ya, karena di buku paket itu ada ditampilkan salah satu contoh perpindahan kalor. Bagus sekali tadi, Sophie yang menjawab ya. Good job. Ya Pak. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada 3.
Pertama, setelah pembelajaran hari ini, anak-anak Bapak mampu menjelaskan macam-macam perpindahan kalor. Kemudian merancang percobaan sederhana untuk membuktikan fenomena perpindahan kalor. Yang ketiga, mampu menentukan solusi terhadap fenomena perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti biasa, ya, Bapak ketika pembelajaran selalu memberikan tes kemampuan awal atau pretest. Sudah tampak anak-anak sekalian pretestnya? Sudah Bapak. Sudah, Pak. Itu dituliskan saja jawabannya 1 apa, 2 apa, lalu dikumpulkan ke depan. Silakan dimulai. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai. Sudah, Pak. Silakan ya, Pak ya. Kemudian setelah pretest, ya, Bapak akan membagikan anak-anak semua menjadi beberapa kelompok, ya. Ada 3 kelompok yang akan Bapak bagikan pada kegiatan pada hari ini, karena siswa kita juga tidak banyak, ya, jadi hanya Bapak bagikan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada kelompok Celsius, itu Siva, Kristi, dan Susi. Kemudian kelompok Reamur, Haris, Jula, dan Ahadia. Kemudian kelompok Kelvin, Sofi, Kasih, dan Pratma. Ya, sebelum itu coba disimak ya gambar yang ada di depan. Ada yang bisa menjawab gambar apa itu? Seperti yang Bapak tampilkan di awal tadi. Gambar jendela Pak. Gambar jendela, sinar yang masuk dari jendela. Matahari yang masuk ya ketika siang hari. Nah, ini seperti apa yang anak-anak Bapak rasakan ketika tidur siang di asrama. Ya, banyak keluhan, Bapak, kami tidak bisa tidur siang karena silau ya, karena panas, cahaya mataharinya sangat mengganggu seperti itu. Ya. Coba dari masalah ini, adakah anak-anak Bapak yang ingin mengajukan perumusan masalah dari masalah yang telah Bapak sampaikan tadi? Ada? Haris mungkin coba. Ya Pak, bagaimana supaya sinar matahari itu tidak menembus jendela kamar Pak? Haris, ada lagi? Ada lagi? Saya, Pak. Saya boleh Pak. Oh, Haris ya. sudah tadi. Saya, Pak. Bagaimana agar ketika siang hari sinar matahari tidak mengganggu saat tidur siang? Iya, baik, bagus sekali Siva. Oke. Nah, dari 2 rumusan masalah ini Bapak tampung dulu ya. Jadi Bapak cukupkan ke 2 rumusan masalah saja. Nah, setelah pembelajaran kita akan menjawab ya, adakah solusi dari 2 permasalahan di atas. Nah, tadi sudah Bapak singgung mengenai pembagian kelompok ya. Silakan anak-anak Bapak bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Bapak ulangi lagi, kelompok Celsius tadi ada Siva, Kristi, dan Susi. Kemudian kelompok Reamur, Haris, Jula, dan Ahadia. Kelompok Kelvin, Sofi, Kasih, dan Pratma. Sudah gabung semua ke kelompok? Sudah Pak, sudah Pak, sudah. Oke, bagus. Sudah, Pak. Nah, ini Bapak bagikan LKPD dan bahan ajar. Setiap kelompok 1 LKPD dan bahan ajar. Silakan ketua kelompok masing-masing ambil ke depan. Udah dapat semua? Siap, sudah, Pak. Bagus. Nah, silahkan dibuka LKPD-nya ya. Di sana ada kolom ya, ada tabel rumusan masalah yang kalian ajukan. Nah, ada 2 tadi yang disampaikan temannya, bagaimana supaya sinar matahari tidak menembus jendela kamar, kemudian bagaimana ketika tidur siang tidak mengganggu cahaya mataharinya, maksudnya seperti itu. Nah, dituliskan di kolom rumusan masalah pada LKPD ya. Setelah itu dijawab ya. Setelah itu dijawab dugaan sementara atau solusi sementara sebelum kalian melakukan percobaan. Silakan ditulis dulu rumusan masalahnya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah Bapak. Nah, pada LKPD halaman berikutnya
Silakan dibuka. Di sana ada gambar seperti yang Bapak tayangkan di depan, ya. Ada gambar apa itu, Haris? Coba. Itu gambar bohlam, lilin sama termometer ya Pak. Oke, bagus sekali. Betul, Haris, ya. Jadi bahan-bahannya sudah Bapak letakkan di atas meja, belum Bapak rangkai. Silakan dirangkai seperti gambar yang di depan atau seperti gambar pada LKPD. Ya, silakan dirangkai dulu. Sudah selesai? Ya Pak, sudah. Ini koreknya nggak ada ya Pak? Sudah, Pak. Yang paling cepat itu. Bagus sekali kelompok Kreamur. Oke, setelah itu silakan diikuti langkah-langkah percobaan pada LKPD. Ya. Baik Pak. Dilaksanakan. Bapak beri waktu 10 menit. Iya, Bu, siap. Sambil diisi ya, sambil diisi tabel pengamatan pada LKPD. Dan setelah itu dijawab semua pertanyaan diskusinya. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Celsius sudah, Pak. Sudah selesai. Kreamur juga sudah Pak. Oke, kelompok Kelvin sudah selesai belum? Sudah ya? Oke, bagus sekali. Jadi ketiga kelompok sudah selesai, Reaumur, Kelvin, dan Celsius. Nah, sekarang Bapak ingin ya, ada kelompok yang berani duluan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Akan ada nilai plus bagi kelompok pertama Sudah, Bu. menyampaikan hasil diskusinya. Saya berani Pak. Sampaikan apa itu? Silakan. Kelompok Kreamur siapa? Oke, bagus sekali kelompok Kreamur. Silakan kelompok Kreamur sampaikan dan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Membacakan Baik. tabelnya saja. Langsung hasil tabelnya ya Pak. Ya, betul. Kalau dari hasil pengamatan kami, bohlam yang berwarna putih itu suhu awalnya itu 30 derajat Pak. Suhu akhirnya itu 40 derajat Celcius. Oke. Perubahan suhunya itu 10 derajat Celcius Pak. Oke. Itu untuk bohlam yang warna putih. Untuk bohlam yang warna hitam, suhu awalnya 30 derajat Celcius Pak. Suhu akhirnya 35 derajat Celcius. Perubahan suhunya 5 derajat Celcius Bapak. Oke, bagus sekali kelompok Kreamur. Silakan diberi aplaus untuk kelompok Kreamur. Ya, bagus sekali kelompok Kelvin, pre-memori, kelompok Celsius, pre-memori. Nah, dari ketiga kelompok yang maju, adakah yang berani memberikan tanggapan terkait apa yang telah masing-masing kelompok perwakilan kelompok saja? Tanggapannya seperti apa? Silahkan. Saya, Pak, mau Oke, menanggapi. silakan. Sudah bagus apa yang telah dipresentasikan, terutama oleh kelompok pertama dari kelompok Kreamur. Kami juga sependapat Pak dengan apa yang telah mereka sampaikan. Oke, very good, bagus. Siva telah berani menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi setelah ini ya kita akan masuk ke tahap berikutnya. Adakah yang berani ya menyimpulkan dari seluruh kegiatan pada percobaan hari ini ya? Pertama, kesimpulan secara umum saja mengenai percobaan pada kegiatan hari ini. Silakan. Yang berani akan Bapak beri. Saya Pak. Saya Pak, berani Pak. Kesimpulannya secara keseluruhan dari kegiatan itu bohlam lampu yang berwarna putih itu suhunya akan lebih tinggi dibandingkan suhu akhir Pak. Terus warna hitam ini dikarenakan bohlam lampu berwarna putih tidak dapat menyerap energi panas dari api lilin, sedangkan bohlam lampu berwarna hitam dapat menyerap energi panas dari lilin Pak. Very good, bagus sekali Haris ya. Bapak tingginya karena telah berani menyampaikan pendapatnya dan pendapatnya secara keseluruhan mendekati benar semua. Nah, kemudian ya seperti yang Bapak janjikan di awal bahwa rumusan masalah yang telah diajukan, dua rumusan masalah tadi harus diberikan solusinya. Ya, tadi masing-masing kelompok pada LKPD sudah menuliskan solusinya dan dipresentasikan juga. Cuma saat Bapak mau mengulangi lagi, ya, adakah satu perwakilan kelompok yang mau memberikan solusi apa yang disebutkan? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan, Sofia atau Pratma tadi. Saya ya, Pak. Sofi ya. Sofi.
Ya, solusinya itu untuk menangani masalah sinar matahari yang mengganggu saat tidur siang adalah kaca jendela kamar asrama dipasang atau ditempel spotlight berwarna hitam atau ditempel kaca film berwarna hitam, Pak, supaya Oke, tidak panas. betul sekali ya. Sofi dan Haris telah menyampaikan pendapatnya mengenai kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Sangat Bapak apresiasi dan juga mendekati benar semua. Nah, Bapak ingin memberikan sedikit penguatan terkait apa yang telah teman-temannya sampaikan tadi. Pertama, ya kita telah mempelajari mengenai perpindahan kalor. Terutama yang kita cobakan ini perpindahan kalor secara radiasi ya. Jadi perpindahan kalor secara radiasi itu adalah perpindahan kalor yang terjadi tanpa medium rambat. Seperti yang telah kalian cobakan tadi, sinar matahari, sinar lampu atau sinar api lilin tadi yang maksud Bapak itu memancar ke dalam lampu ya tanpa ada medium, tapi di dalam lampunya dirasakan panas atau suhunya meningkat ya. Kemudian solusi ya seperti yang disampaikan oleh Sofi tadi bagus sekali ya, bahwa nanti ya di kamar asrama kalian insya Allah akan Bapak ajukan ke sekolah akan dipasang spotlight hitam atau kaca film ya, sehingga nanti ketika tidur siang tidak terganggu lagi oleh sinar matahari yang masuk ke dalam masing-masing kamar asrama seperti itu ya. Baik, bagus sekali apa yang telah disampaikan oleh kelompoknya tadi, kemudian masing-masing individu telah menyampaikan pendapatnya. Bapak apresiasi sangat tinggi sekali apa yang telah mereka sampaikan, bahwa kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semua anak-anak Bapak harapannya sudah mampu menjawab pertanyaan di awal tadi. Ada 2 pertanyaan tadi. Ya. Nah, kita masuk ke kegiatan berikutnya ya. Bapak mau tanya nih sebelum kegiatan penutup ya. Adakah manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Banyak Pak Ada, pendapatnya Bapak. Pak. Ya, silakan coba itu kebagian. Siapa? Saya boleh, Pak? Silakan. Jadi yang Saya, Pak. Ya. Satu-satu. Aja ya, Pak ya. Ya. Bisa mengetahui cara mengatasi masalah akibat dari fenomena perpindahan kalor secara radiasi, Pak. Oke, bagus sekali ya, relevan dengan yang kita pelajari tadi. Kalau ternyata di rumahnya ya, di kamarnya terjadi hal yang sama, ya silahkan bisa diminta ke orang tuanya dipasang kaca film atau kaca spotlight ya, bisa seperti itu. Karena kalau tabir ditutup habis itu gelap ya, gelap sehingga ketika siang hari itu tidak nyaman ya, pengap nanti kesan kamarnya. Bagus sekali Hadiah ya, telah berani menyampaikan pendapatnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Adakah yang belum dipahami? Atau sudah paham semua? Tidak ada, Pak. Paham semua, Pak. Ya, jadi pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semoga tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan di awal sudah tercapai semua, dan anak-anak Bapak sudah paham mengenai materi yang dipelajari pada hari ini. Nah, pertanyaan terakhir, kira-kira apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau justru membosankan anak-anak Bapak sekalian? Sangat menyenangkan, Pak. Menyenangkan sekali, Pak. Suka, Pak, ada praktikumnya. Percobaan ya, mendiskusikan ya, mengetahui solusi dari masalah yang telah diajukan di awal ya. Harapannya pembelajaran ini menyenangkan bagi kalian. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan pendapatnya. Nah, di akhir ya, jangan kecewa dan jangan bersedih. Bapak ingin mengecek apakah ya pembelajaran hari ini itu anak-anak Bapak paham semua. Sehingga perlu Bapak berikan tes post-test atau tes di akhir ya. Silahkan siapkan kertas lembar, kemudian alat tulisnya. Sudah siap semua? Siap, Pak. Buku-buku ditutup semua ya, jangan ada yang intip-intip buku. Haris, silakan ditutup buku paketnya dan bahan ajarnya. Jangan dibuka dulu. Oke ya, setelah disiap semua,
Silakan dibaca secara seksama 3 soal yang Bapak tampilkan. Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Cukup ditulis jawabannya saja. 1 misalkan C atau 2D dan seterusnya. Baik, silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Pak. Selesai, Sudah, Pak. Susah tidak soalnya, nak? Gampang-gampang susah, Pak. Lebih mudah, Pak. Apakah merasa lebih mudah dibandingkan tes yang di awal tadi? Sudah Iya, bisa Pak. menjawab Setelah mendengarkan penjelasan Pak Yasir jadi tambah paham. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi, nanti pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Nah, sebagai bahan pengayaan, ya, melakukan pembelajaran pada hari ini, Bapak minta anak-anak Bapak di rumah atau di asrama silahkan dibuka. Ya, nanti link yang telah Bapak tampilkan juga di bahan ajar yang telah dibagikan tadi itu terkait video perpindahan kalor. Ada banyak sekali ya, ada tentang perpindahan kalor konveksi, di sana konveksi dan radiasi. Silakan diamati dan disimpulkan apa dari apa yang kalian peroleh dari fenomena di video berikut. Ya. Nah, kemudian pada pembelajaran berikutnya, ya, silakan diintip materi apa pekan depan yang akan kalian pelajari. Sehingga ketika Bapak menyampaikan materi di awal pekan depan, kalian sudah memahami, sedikitnya sudah tahu apa yang ingin dipelajari seperti itu. Pekan depan kita akan belajar mengenai sumber-sumber energi. Paham Bapak semua? Paham, Paham, Bapak. Pak. Jangan lupa ya, Haris dibuka ya apa yang Bapak kasih tugas ini dan dikerjakan seperti itu. Ya, baik, itu saja pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, anak-anak? Tidak, Bapak. Tidak ada, Sudah, Bapak. Waktunya istirahat, Pak. Berarti setelah semua ada pertanyaan. Semoga anak-anak Bapak tetap diberi kesehatan, ya, selalu bersyukur atas apa nikmat Allah yang telah berikan kepada kita semua. Semoga pada pertemuan berikutnya kita dapat berjumpa kembali. Bapak diberi kesehatan, anak-anak juga diberi kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris, Pak Yasir. Bapak Ibu atas kerjasamanya. Jenenge sopo, diceluk sopo ya. Itu Bumil yang baru bisa masuk. Mohon maaf Ibu, baru ada sinyal. Loh, belum. Iya Ibu. Oke, monggo silakan. Siapa ini? Bu Lisna dan Bu Nurul, silakan. Ibu, izin saya dulu ya Bu. Saya sangat mengapresiasi sekali ya PPT yang digunakan Pak Haris itu cukup bagus gitu kan. Terus apa yang ditampilkan sama Pak Yasir selalu keinget Pak Haris. Ya, terus Yang itu ya. iya terngiang-ngiang. Terus juga Pak penampilannya juga udah runtut sesuai sintak. Mungkin di sini saya mau ngasih masukan aja Pak untuk pembagian kelompok sebaiknya ditampilin di slide aja biar anak-anak itu nggak lupa. Seperti itu Bapak. Sudah. Terima kasih. Ya. Iya. Nurul itu Pak, Bu Nurul. Balas dendam ya. Saya tidak ikutan. Menurut saya Muhammadnya. Iya. Ya baik, izin saya Bu melanjutkan. Ya, menurut. Bu Lisna Bapak. Silakan Bu Lisna. Kok Pak Yasir jadi lupa? Iya, tadi Bu Nurul.
setuju dengan apa yang disampaikan Bu Nurul tadi. Pembawaannya sudah sangat enjoy sekali, mungkin sudah terbiasa, jaringannya bagus. Kalau yang saya lihat juga PPT-nya tidak terkendala ya. Sudah sangat bagus, runtut, sintaknya gitu ya sudah. Tapi tadi apa mengecek kehadiran tidak ya Pak? Saya awal-awal tidak terlalu ini. Kayaknya Sudah? tadi, Bu. Udah ya? Oh, oke. Iya, mungkin hanya seperti itu, Pak. Terus tadi betul yang disampaikan Bu Nurul, mungkin supaya anak-anak juga terus memperhatikan gitu ya apa yang Bapak sampaikan, bisa pembagian kelompok ditampilkan gitu di slide. Mungkin hanya itu saja sih, kecil saja ya yang seperti itu. Iya, terus lupa. Oh iya mungkin, karena terlalu enjoy, terlalu ini harus sedikit dibelok-belokkan gitu Pak. Mungkin cuma seperti itu sih, tinggal seperti itu aja. Oh, iya. Kalau selebihnya sudah sangat bagus, saya mengapresiasi. Terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Lisna. Monggo Bu Nini. Nggih, matur nuwun Bu Nurul. Untuk yang pertama yaitu Bu Lisna. Nggih. Untuk Bu Lisna ini secara gestur ngajarnya sudah enak, suaranya sudah bagus, kemudian tentang ini memang banyak ceramahnya ya. Saya senang ketika Bu Lisna itu tadi menyampaikan ribet, itu kadang motivasi tersendiri untuk peserta didik ketika peserta didik kasih ribet atau ketika menjalin diskusi juga gitu, misalkan siapa yang bisa jawab duluan gitu dikasih ribet atau kelompok duluan menyelesaikan kasih ribet, itu menjadi motivasi tersendiri untuk peserta didik. Oke, untuk keseluruhan PPT-nya juga bisa dimaksimalkan ya Bu Lisna seperti masukan sebelumnya. Iya, siap Ibu. Kemudian untuk Pak Yasir, mantap Pak Yasir. Saya suka ibunya tentang, jadi kelihatan runut Pak Yasir mulai dari awal, karena di situ kan Pak Yasir muka halaman ya, itu terlihat runutnya lebih tampak. Jadi untuk mulai dari pretest, kemudian sampai protes semuanya itu ada. Kemudian kesimpulannya penguatan ini yang bisa dikuatkan kembali Pak Yasir. Oke, bagus untuk Pak Yasir. Saya tertarik bikin e-booknya ya. Matur nuwun Bu Nurul. Oke, terima kasih Bu Nini. Pak Yasir sepertinya semua terpesona dengan, nggak tahu, Bapak tadi membuat flipbook ya? Itu dalam semua terpesona dengan e-book yang Bapak buat. Saya nggak tahu itu tadi dalam bentuk e-book ataukah formatnya PDF ataukah HTML. Itu kan flipbook. PPT. Oh, PPT. Berarti interaktif PPT ya? Iya, Ibu. Oke. Cuman yang perlu dipahami Bapak Ibu semuanya, jangan terlalu terpesona saja gitu ya. Karena ini ada yang salah dari yang ditampilkan Pak Yasir gitu ya. Ini kan konsepnya Pak Yasir pembelajaran online full ya Pak Yasir ya? Daring full ya? Iya. Masih ada ya? Tapi halo? Konsep yang ada di benak Pak Yasir full daring kah? Tidak sih sebenarnya Ibu, luring Ibu. Awalnya sih saya pengennya luring. Coba pahami semuanya, apakah ketika luring bisa digunakan? Nah itu ya, itu yang pertama. Terus kemudian tadi ada mulai dari pretest gitu ya, kemudian ada juga LKPD gitu ya. Sebenarnya tidak semuanya bisa dibuat PPT Pak Yasir. Kalau Bapak mau menggunakan mungkin gitu ya, full daring tanpa harus memberikan pembelajaran, itu bisa pakai Smart App Creator. Itu dipisah-pisah Pak, jadi dipisah sendiri, untuk tes sendiri, untuk bahan ajar sendiri, kemudian LKPD sendiri, sehingga anak-anak bisa bergerak mempelajari sendiri tanpa harus ada gurunya. Itu pakai Smart App Creator. Tapi kalaupun tadi menggunakan PPT interaktif gitu ya, sebenarnya itu tadi PPT-nya modelnya flip gitu ya, flip PPT, bukan interaktif PPT. Sebenarnya kalau interaktif PPT mestinya
gitu ya, menjelaskan konsep tetapi ditambahkan dengan video, dengan motion grafis gitu ya. Nah itu baru Pak, PPT interaktif gitu ya. Nggak tahu ini konsepnya saya melihat tadi kayak flipbook gitu ya, ternyata PPT gitu ya. Flipbook yang dalam bentuk PPT mungkin. Iya, bisa jadi. Cuman kalau namanya PPT itu mestinya PowerPoint Pak. Kalau itu kan tadi PowerWord gitu ya. Jadi konsepnya jadi agak tumpang tindih, yang tidak enak gitu ya. Iya. Tapi keren, artinya dari sisi TPAJK, Pak Yasir sudah membuat sesuatu yang berbeda gitu ya. Hanya saja monggo dipahami dulu secara konsep. Kalau memang itu digunakan sebagai full daring gitu ya, bisa digunakan, tapi bisa menggunakan aplikasi Android Pak. Jadi tadi yang saya sampaikan bisa menggunakan Smart App Creator gitu ya. Atau aplikasi yang lain juga banyak gitu ya. Tadi kalau PPT-nya digunakan interaktif, monggo. Atau kalau boleh tadi Smart App Creator gitu ya, maka LKPD-nya mestinya tidak dalam bentuk PPT, buat dalam bentuk gitu ya. Apa Pak? Live worksheet. Jadi live worksheet. Yang ketika filenya diberikan ke anak-anak, semuanya bisa share screen. Ini kalau konteksnya daring ya. Mereka bisa langsung mengisi di dalam LKPD-nya, itu live worksheet. Dan itu ada aplikasinya juga, Pak. Keren, pokoknya nanti kalau benar-benar mau berbasis Android semuanya atau berbasis aplikasi semuanya, bagus, gitu ya. Baik, Ibu. Tadi juga di tes, pre-tes atau post-tesnya, kalau ini terlepas dalam bentuk daring ataupun luring, sebaiknya juga tidak tertulis begitu, Pak. Mungkin bisa digunakan Kahoot, digunakan Quizzes, atau yang lain, gitu nggih. Jadi yang ditulis di PPT Bapak bukan lagi soalnya, tetapi harusnya dalam bentuk apa? Linknya. Link bisa, Bunda. Betul, linknya. Sehingga nanti anak-anak join lewat link tadi, muncul dalam bentuk avatar gitu ya. Mereka harus menuliskan sesuai namanya masing-masing. Jadi avatarnya muncul siapa, gitu nggih. Tadi akhirnya kalau melihat yang disampaikan Pak Yasir, sehingga terkesan dominasinya di siswa atau di guru ini? Di guru, Bunda. Ya wes, yang jawab Pak Yasir sendiri loh ya. Nah, ini Pak Yasir, monggo nanti bisa dipilih. Yang jelas gitu ya, terobosan yang Bapak buat itu sudah bagus gitu ya. Cuman memang ada perlu dipahami apa konteks PPT gitu ya, apa konteks tes gitu ya, apa konteks LKPD. Nah, kalau itu sudah dimasukkan dalam satu PPT, boleh, kalau kita bikin Smart App itu kan diawali dengan PPT interaktif ya. Jadi live PPT yang itu bisa diklik satu persatu tetapi bentuknya tidak full PowerPoint seperti tadi. Itu Pak Yasir. Pak Yasir luar biasa ya. Saya kok dari Pak Yasir dulu ya, Bu Lisnanya belum. Pak Yasir luar biasa tadi ya, terlalu hemat sampai sisa waktunya itu masih ada 7 menit 21 detik. Tersisa panjang. Saking kepinginnya cepat gitu ya. Sementara kalau Bu Lisna waktunya tadi persis ya 30 menit persis Bu Lisna. Jadi pas bunyi teng 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 alarm